Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi alladhina saru li nashri hadzal din, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, terlebih kepada sepuan sini ada Kiai Haji Sarti, Kiai Turhamun, Kiai Anas, beserta para asatidz dan asatidzah Madin yang ada di belakang ini saya hormati. Pengurus PCNO Kabupaten Sekodong, ada Pak Kiai Nur Soleh, ada Pak Kiai Khairuddin, serta panom-panomnya dari muslimat mungkin ada yang hadir, Atayat, Ansor ada Kasat Korcap mungkin hadir, ada Kasat Koryon dari Ketua MDS Rijal Ansor Kabupaten Sekodong, Kiai Agus Hari yang saya hormati, dari IBPNO yang saya hormati, pejabat sipil TNI maupun Polri, Bapak Camat ada yang mewakili, Bapak Lurah ada yang mewakili, dari Polsek, Kapolsek ada yang mewakili, dari Koramil, Bapak dan Ramil ada yang mewakili. Hadirin hadirat yang saya hormati, tidak lupa kepada panitia, terkhusus kepada ketua panitia ini Bapak Suharti, Pak Kobul, panggilannya. Semoga Kobul apa yang dihajati, Allahumma. Santri-santri, saya tidak menyebut santriwan santriwati karena menurut saya sih, kalau hartawan itu yang banyak hartanya berarti pengusaha, kalau wartawan berarti orang yang banyak beritanya berarti wartawan, kalau santriwan orang yang banyak santrinya berarti kan kiainya, kalau santriwati berarti kan santri pengen diwati. Santri putra dan putri madrasah diniyah apa namanya ini? Apa namanya ini? Apa? Hidayatus Sibyan. Alhamdulillah, Hidayatus Sibyan. Yang saya cintai, yang saya banggakan. Grup Rebana, dari mana ini grup Rebana? Di sini mohon, alhamdulillah saya mengutip ayat Quran itu, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Saya sangat bangga sekali dengan desa Landau Kuda ini. Yang tadi malam saya sebenarnya ceritanya itu kan berdiri, ada yang harus berapa jam baru tobat, ada yang 2 hari baru sholat, macam-macam. Tapi kenyataannya di sini luar biasa. Ada mahalul qiyam ini yang berdiri mungkin sekitar 1000 tadi baru ada. Ya. Jadi Pak Kiai Tamim saja bengak-bengok itu
untung nggak pedet loh ototnya ini. Wow, gini kalau lebarnya itu pun ada 2 meter, saya mungkin yang mulai sendiri saking semangatnya karena kepingin dapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Hadirkan Rasulullah pada jiwa, hadirkan Rasulullah pada jiwa. Ini kan semuanya penjaringan semua, kita semua kepingin mengharapkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata di sini ada enggak apa ya, takutnya saya hilang. Tadi malam itu saya pakai isoler. Kemarin saya kan memang agak sakit perut ya karena kecapean. Terus pakai isoler ini agak ngedril. Saya ngedril apa bahasanya? Agak memaksa saya untuk pokoknya nginep di sini. Pokoknya harus malam ini, tadi malam harus nginep di Landoko. Karena ini perintah dari Panglima apa namanya Rijalul Majnun, ada perintah dari Panglima Rijalul Majnun, Panglima tertinggi Rijalul Majnun. Jadi Panglimanya mau gendeng ngomong. Tapi gendeng-gendeng perintah tobat. Alhamdulillah ada orang-orang gendeng bukan gendeng yang rusak akalnya, bukan gendeng elek kelakuane melu Kiai Anas terus dadi apik. Allahumma. Dulu ada wali namanya zaman kan orang bilang Bahlul itu sebenarnya wali itu, bukan orang Bahlul itu orang gendeng, bukan. Bahlul itu wali, bahkan bisa ngerjai Harun Ar-Rasyid itu, Sultan Harun Ar-Rasyid itu Bahlul, wali namanya Bahlul. Nah, ini Kiai Anas ya, walaupun modelnya selengean seperti itu, selengean kaosnya tahu sendiri, itu biasanya itu apa perkataannya orang Surabaya, apa Kiai Anas, mana Kiai Anas? Umpetan, itu umpatan-umpatannya orang Surabaya, selengean. Tapi justru orang begini-begini ini ampuh-ampuh, bisa hidup di mana-mana. Coba aja ditaruh di Empang bisa hidup, iya ditaruh di Muara bisa hidup, mungkin di pinggir kali sana itu juga bisa hidup. Pokoknya di mana-mana beliau bisa hidup, karena beliau memang luar biasa. Diniati dari Surabaya ke sini hijrah bukan karena ikut istri, tapi karena hijrah lillahi kalimatillah. Allahumma, berdakwah di sini walaupun apa istrinya ada di sini, tapi beliau di sini juga niat berdakwah. Dulu Wali Songo juga kemana-mana, dari timur tengah datang ke tanah Jawa, hanya karena ingin menegakkan syariat Islam, perintah-perintahnya Allah dan perintah-perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Memang saya agak sakit, terus saya ini kan pikiran, katanya kalau kesini harus naik klotok apa ya? Wah ini kalau sudah naik klotok ini tantangannya ini tantangan maut bagi saya. Kalau jenengan ya udah biasa. Kalau kelem siapa yang mau tanggung jawab? Pak Kiai Soleh pun nggak mau tanggung jawab. Paling-paling mungkin ditulis di koran. Ketua Umum MDS Jalur Ansor tenggelam, itu aja udah nggak tanggung jawab. Agak ogah-ogahan, tapi karena udah perintah dari Panglima Doro Majnun, ya udah dan didatangi saya di hotel itu, pokoknya harus ikut. Langsung malam itu juga sinilah nyabrang di kali, saya baca Fatihah itu 100 kali. Dongo terus-terusan pokoknya. Wirid dan senang sholat itu urung tak rampung tuh, tanggungku nang kali. Tapi dongone wis rampung, urung tekan-tekan pucuk mriko. Wah iki piye iki janjane? Malah ketoke didodohke. Dijauh-jauhkan harusnya sebenarnya sudah sampai sana, malah dipentengkan sana kayaknya begitu. Sama Kiai Anas memang saya dibawa sampai. Wah ini nanti kalau sampai
tenggelam bagaimana? Alhamdulillah selamat sampai sini. Tapi saya kan masih perjuangan lagi. Nanti nyebrang lagi saya. Kira-kira nyebrangnya nanti pakai apa nanti? Kuburok. Yang punya buruk siapa? Oh, calon mati kok diburuk. Oh iya, Masya Allah, Pak Camat. Nah, yang saya hormati ini dari sipil, Pak Camat tadi saya sebutkan. Pak Camat siapa namanya ini? Namanya siapa Pak Camat? Pak Camat namanya siapa? Tumidan. Jawa nih. Alhamdulillah. Jenengan bisa bahasa Jawa nama betul nggak? Oh sakit. Berarti untuk campur-campur nih. Alhamdulillah. Ini jane panitia ini agak ngenyek saya ini. Tahu kalau saya agak lemu seperti Kiai Nur Soleh ini. Biasanya kalau saya pengajian itu cukup 1 gelas ini aja. Ini dikasih kelapa. Wah ini namanya menghina ini. Pelecehan saya. Alhamdulillah saya sampai sini. Tadi malam saya takut. Wah diceritani sama ini Jenderal Kobul. Begini. Tapi kenyataannya Islamnya sudah luar biasa di sini. Yang sholawatan banyak, yang senang pikiran banyak. Wah ini kita boleh tawaduk. Aslinya jenengan ini sudah pinter-pinter ngaji. Ini orang itu kira bisa ngaji. Ini tawaduk. Muga-muga mlebu swarga kabeh. Sak kupluk-kupluke sak kopiahe pisan. Sak handphone mlebu swarga. Ning handphone sing apik sing elek rasa. Alhamdulillah. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Di mana ada suatu daerah, di situ sudah banyak orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan keberkahan yang luar biasa. Semoga landau kota ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Woi, jangan keras-keras ini, bodol pemerintah ya. Rezekinya diberikan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasi'an. Allahumma. Luar biasa. Tapi iman itu kan naik turun. Iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu yazidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun. Saya mau tanya sama Kiai Solah. Kiai Solah ini kan wakil ketua NU sekaligus pejabat. Beliau ini kan banyak tantangannya. Saya mau tanya, ketika jenengan di sini tuh, jenengan semua ini kalau di sini kan niatnya kan ngaji ya. Nah kalau ngaji kan mendengarkan tadi mulai ada apa namanya sholawatan, ada yang qiraah. Ini kan telinga kita itu kan terus diberikan yang baik-baik. Masuk ke pikiran kita, terus masuk ke hati kita, terus dirasakan. Oh iya, saya habis ini mau sergap ibadah, mau sergap jamaah, mau sergap poso, sergap sholat, sergap zakat, ya enggak? Mau baik sama keluarga, mau baik sama istri, mau baik sama tetangga, iya enggak? Nah itu namanya imannya lagi naik. Tapi saya mau tanya, nggak usah panggil sholat jenengan aja loh. Yang terutama yang laki-laki. Kalau pas di sini kelihatannya kan masih naik-naik ya Pak. Karena diberi energi. Jenengan pulang nyabrang di sana itu, kali sana itu. Kali apa namanya? Kapuas. Tiba-tiba ada yang nyebrang itu, perempuan cantik Pak. Cantiknya luar biasa, nggak pakai kerudung, pakai roknya itu segini di atas lutut. Putihnya ini melebihi putihnya tisu. Upune ayu nempel Pak. Kira-kira jenengan bareng ngaji ini terus pulang ke sana sekadok atau apa, nyabrang lihat ada perempuan yang cantik seperti itu, kira-kira jenengan meripatin dilontet terus kenapa tutupan meripat?
Bagaimana Pak Obul? Oh delok sih. Lebar ngaji. Haleni mana? Orang rezeki pas tak rezeki nek bablas yo maksiat ku jenenge. Nek makrok wonten Pak sedikit wonten rezeki, nek delok terus yo maksiat ora rezeki. Tak baleni mana? Ini mana kayak atas ini? Tutupan nih. Enggak digojloki kita deh. Wono wong wedok payu nang pol, Pak. Wong ngoten niku bareng ngaji. Kira-kira nderan weruh ngoten niku kupune putih, delokke bablas, delokke napa tutupan ngeten. Delokke terus normal. Kalau Pak Kiai bagaimana? Pak Kiai Sarti Kiai bagaimana? Oh, delok padha wae. Lah dene padha. Kiai kalau jamaah kok padha mripat pupu kabeh. Napa ten Kiai nggih? Padahal ya wis torekoh barang, ana Pak Kiai Faizar ndelok pupu ya gelem. Allahumma kok jamin aja. Kok tiap yang itu ya. Saiki tak takon karo ibu-ibu. Bu, jenengan iki nggo standar iman. Ya, iman itu yazid dua yang usuk kadang munggah kadang munggah. Jenengan iki pas ngaji balik esok mawon. Besok aja. Jenengan di sini ada pasar enggak? Pasar toko lah, ya di toko di dekat rumah. Sampean punya toko. Pak Kobul punya toko ya? Toko gula apa? Gula beras-beras ya. Istrinya Pak Kobul mana? Mana istrinya Pak Kobul? Pulang. Nah, yang lainnya Pak Kobul aja lah. Jenengan bu, tokonya jenengan itu laris pol. Dilelah pas ini ndak dongo, nek dongo damini, ini pas ra dongo karo orang-orang ngerti bedane lah. Amin kabeh kaya banser. Banser iki ora ngerti bedane uluk salam karo perintah. Diuluk salam assalamualaikum wis siap. Ora iso diuluk, ora iso jawab salam. Assalamualaikum siap. Banser. Iki kok ora obah mati kok. Nek mau kok meneng wae. Liyane selawatan ya iki meneng wae. Tok guyu ya iki meneng wae. Jajal dimek Pak. Isih urip ora iki. Jajal ngisore didelok. Aku tadi, oh berani nentang saya pengurus pusat deh. Oh macam-macam. Jadi ibu ya deh. Pas duhur kayak gini meh duhur, pas duhur dilelah tokonya jenengan bakulan beras, gula, sak nunggalane keperluan rumah tangga. Dilelah pas duhur pas laris tuku kira-kira Bu jenengan krungu adzan duhur ngoten niku pikiran sampean niku terus tutup toko jamaah karo Pak Kiai Sardi atau tetap buka terus sampai engkole duhur asar kurang 10 menit. Jamaah duhur awal waktu apa asar kurang 10 menit Bu? Terus takon ibu-ibu tuh sampai bunga-bunga sembunyi kan. Bu, asar kurang 10 menit apa duhuran awal? Kurang 10 menit. Kon ngaji yo gelem, delok pupu yo gelem, gampang ke salat yo gelem, ngentek duit yo isih. Allahumma ya Allah semoga-moga di ngapura Allahumma tapi ya aja kaya ngoten lah sing apik-apik nggih. Kalau sudah dikasih apapun itu yang baik-baik ya dilaksanakan, diamalkan. Nah ini alhamdulillah yang selawatan luar biasa semangatnya pol, ngaji ya selalu luar biasa. Dengan kepingin dapat syafaatnya Rasulullah apa tidak? Saya ceritanya ini belum masuk yang Isra Mi'raj ya. Saya ceritanya dulu itu ada sahabat namanya
namanya Abdullah bin Mas'ud. Cerita ada sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil, cilik. Beliau termasuk penulis mushaf Al-Quran. Penulis mushaf Al-Quran. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud itu dipanggil oleh Kanjeng Nabi. Di sini kalau yang namanya Abdullah undangannya apa? Panggilannya apa, Pak? Dul, betul ya? Lah, mbok menawa biyen Kanjeng Nabi le manggil dul. Dul, rene dul. Medek dalam Kanjeng Nabi. Begitu Abdullah ini mendekat ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi perintah, dul, saya diperintah oleh Allah untuk nyuruh sampean membaca Quran di hadapan saya. Senangnya pol. Iya benar Kanjeng Nabi, iya baca Quran di sini sekarang. Wah senangnya pol. Yang nyuruh Kanjeng Nabi jenengan awon disuruh deres Quran, disuruh baca Quran, yang nyuruh Pak Kiai Anas atau Pak Kiai Sapi, senang nopo betul? Senang lagi? Barokah, barokah. Jenengan wong NU itu kudu percaya karo barokah. Berkah niku ora iso didelok bunder kotak ijo abang kuning, tapi iso dirasakan. Pak Kiai, Pak Suhadi, Pak Kebun, sekarang alhamdulillah sergep jamaah, sergep sholat, sergep nopo mawon, alhamdulillah tokone paringi lancar. Berkah betul ngoten niku. Berkah. Iban serili 5 menit wis ganti urip berarti iki. Di sini mana orang ganti? Itu berkah. Jenengan senang maca Quran nih. Al-Quran bahwa ad-diya wa nur. Al-Quran bahwa ad-diya wa nur. Quran itu menjadi cahaya. Quran itu menjadi apa? Cahaya. Makanya ada hadis yang berbunyi begini, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena Quran itu akan memberi syafaat besok di hari kiamat. Jangan kepingin dapat syafaatnya Quran apa betul? Ingin ya? Nek pengen sergep-sergep maca Quran, ora iso maca Quran jaluk warah karo Pak Kiai Anas. Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran sebanyak-banyaknya karena Quran itu akan menyafangati pada diri orang yang sering membaca Al-Quran. Kebalikannya ada hadis yang berbunyi innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil qarib. Orang yang di dalam hidupnya, di rumahnya tidak ada yang membaca Quran. Bapaknya suka nonton sinetron, delok TV wae, delok HP wae. Ibune ya ber-HP-an terus, anake ya dolanan game-gamean terus, ora tahu maca Quran. Innalladzi laisa fi jawfi syai'un minal qur'ani kal baitil qarib. Orang yang di dalam hidupnya, di dalam rumahnya tidak ada bunyi-bunyi Al-Quran, tidak ada yang membaca Quran, itu seperti rumah yang rusak. Jangan kalau punya rumah, ingin punya rumah yang baik atau yang rusak? Yang baik. Maka dari itu perumpamaan seperti itu. Bacalah Quran sebanyak-banyaknya karena Quran akan menyafangati bagi orang yang senang membaca Al-Quran. Al-Quran bahwa ad-diya wa nur. Al-Quran wa bihi an-najatu minal ghurur. Quran itu bisa menyelamatkan dari ketertipuan. Ya apapun, senang baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, wes insyaallah di pasar jualan apapun, di toko jualan apapun tidak akan tertipu kalau mengamalkan isinya Al-Quran. Al-Quran wa fihi syifaa'un lima fis sudur. Quran itu menjadi obat. Ya obat apapun. Tuh, saya mau tanya, jenengan kalau dirasani pas dirasani kronggone, dirasani dulure semua apik, terus jenengan mendengar rasane tonggon, dirasani baik
terus krungu kan jenengan sendiri. Kira-kira jenengan nek pas krungu dirasani karo tanggane, jenengan bales ngrasani napa maca Quran? Bales ngrasani labrak. Bales ngrasani napa maca Quran? Oh iya, apa ya? Wes pokoke ora karu-karuan wis. Mau ya bales ngrasani. Quran menjadi tombol, menjadi obat apapun. Jangan kosong ya, kalau sukani ayat obat. Di Quran ada 6 ayat namanya ayat obat. Dibaca. Ini kan lagi viral virus corona. Nah, semoga terutama Sukado ini dijauhi dari malapetaka, dari balak penyakit. Saya kasih ayat syifa namanya. Ayat syifa itu ayat combo. Nanti kalau kurang hafal bisa tanya ke Mas J. Anas. Mau gak? Oh. Tapi mahal harganya loh ini ijazah ini. Loh iya mahal ini. Saya dari Jawa Tengah ke sini ini toh nyawa ya. Terus selip nanggone kali Kapuas ya karu-karuan. Tapi tidak boleh kiai kok matre. Kalau dukun matre banyak. Sampai tahu dukun ya. Di tempat saya ada dukun matre. Dukun matre itu sidik-sidik duit motor duit. Tempat saya pernah itu ada dukun. Ada pasien datang, Mbah, sepeda motor saya ini hilang, Mbah. Dan di mana hilangnya? Di daerah sana. Saya minta diikhtiari, Mbah. Oh iya. Belum diikhtiari ini. Wes diamplopi sih. Burung diikhtiari wes diamplopi sih dukunnya. Ini dukun prabayar. Ono dukun prabayar. Ono dukun pasca bayar, ono dukun prabayar. Ini urung ikhtiar, urung ditambani, urung didungani, wes dikei duit sih. Prabayar. Begitu mlebu, diamplopi sih terus mlebu. Ono setengah jam bentuk. Kok kecil, Mbak? Sampai cuma 10.000 ya kecil. Soalnya bayarnya 1.000 lah gede. Ini namanya dukun mah. Kalau kiai tidak boleh. Kiai diundang di pendopo kabupaten, mujahadah. Diundang ke pendopo kabupaten mujahadah. Suruh memimpin mujahadah. Acaranya mujahadah jam 8, jam 7 sudah datang. Karena dia yang mimpin, datang itu paling gasik sendiri. Serbanya tumpuk 3. Mandinya 5 kali sehari karena mau ke pendopo kabupaten. Begitu tahlil itu dia yang imami hatinya di batin dia, di dalam hatinya, wah ini di pendopo ini amplopnya masih kandel boleh tahlil ping 1000. Tapi niatnya orang niat apa? Niatnya menggolek amplop waro ingkung ayam karo ndok 2 kilo. Jadi lah ilmu di sini duit 5 juta ingkung ayam karo ndok 2 kilo. Terus lah ilmu ingkung ayam lah ilmu. Apik nama betul yang tadi. Apik betul. Orang api nek cara Jawa ngeten tak jawab iki. Pirang-pirang ngamal akhirat, pirang-pirang ngamal akhirat tapi elek niate dadi apa? Dadi ngamal dunya sing ora ana gunane. Nauzubillahi min. Suwalike pirang-pirang ngamal dunya kaya jenengan nang pasar, nang warung, nang ladang sawit to. Tapi niate apik. Pak jenengan teng ladang sawit napa teng pundi? Maculi napa maneni sawit, tapi jenengan niat matur karo Gusti Allah waktu panen di hati aja di batin, ya Allah. Ini saya ini manen sawit nanti kalau ada labanya, ada untungnya. Saya ini untuk menafkahi anak istri saya semata-mata untuk ibadah kepada panjenengan, ya Allah. Ini tidak usah pakai tahlil, tidak usah pakai kulhu, sudah banyak pahalanya. Karena niatnya baik. Kebalikannya seperti mubadah. Wah, kecuali seragamnya nggak seragam kiai, tapi menggulek-gulek amplop koyo ngoten niku. Ya ora ono api pramila niate kudu diapike. Niate kudu sing apik.
Dari Abdullah bin Mas'ud ini disuruh maca Quran, semua kanjeng Nabi jenengan disuruh membaca Al-Quran. Oh sampai kayak gini 6 ayat ya, 6 ayat terus ya, 6 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa syifaa'un lima fis sudur qul huwa lil ladzina amanu wa shifaa' fi syifaa'un linnas wa idza maritu fa huwa yashfi. Pun hafal napa dereng? Diamalke pendak badhe salat maktubah ping 7 insyaallah diberikan kesehatan. Balik no betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang hafal takon Pak Yanas, Pak Yanas hafal Quran nih kok. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa syifaa'un lima fis sudur qul huwa lil ladzina amanu wa shifaa' fi syifaa'un linnas wa idza maritu fa huwa yashfin. Wis hafal? Turun. Ini bisa meneh, bisa rapal bar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 6 ayat itu tidak satu di baris semua, ada yang di juz ini 1 ayat, ada yang di juz ini dicuil-cuil jadi 6 ayat. Namanya ayat sifat, ayat combo obat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa syifaa'un lima fis sudur qul huwa lil ladzina amanu wa shifaa' fi syifaa'un linnas wa idza maritu fa huwa yashfi. Wis apal kono. Dereng takon Pak Kiai Anas. Oh nek kiai mesti kudu apal wae. Aja jancuk tok langsung diapalke. Iya, coba. Lah niki Abdullah bin Mas'ud niki disuruh maca Quran nang ngarepe Kanjeng Nabi. Senenge pol. Enggak usah Abdullah bin Mas'ud pun. Niki kan disampaikan oleh Pak Kiai Soleh ini kan tahun politik katanya ya. Kudu berhati-hati, beliau Bawaslu. Nah, kita hati-hati pun jenengan. Kok tak amatur oleh jenengan. Jenengan kon maca Yasin ping 3 jujur mawon. Jujur nggih jawaban nggih. Jenengan kon maca Yasin ping 3. Niki mulai badhe pilkada to mriki. Niki kula ora memprovokasi lho niki guyon mawon. Jenengan dikon maca Yasin ping 3 sengakon Pak Kiai Anas. Karo dikai duit 100.000 karo calon bupati pilih pundi? Pilih pundi? Yasin ping 3 kalau duit 100.000 pilih pundi? Duit tangkap Pak Soleh. Duit cok isine. Moto duiten, moto pupun, tukangan tet, sudah karu-karuan tak simpul gini. Baleni maneh kon maca Yasin ping 3 sing dawuh Pak Ki Anas kalau dikai duit calon bupati 100.000 pilih pundi? Duit normal berarti menungso tenane. Alhamdulillah. Ya Allah. Lah niki Abdullah bin Mas'ud niki langsung maca Quran nang ngarepe Kanjeng Nabi. Mulai surat Al-Baqarah alif lam mim lu. Bar Al-Baqarah surat Al-Baqarah terus Al-Imran, gitu nggih. Bar surat Al-Imran terus surat An-Nisa. Pas sampai ayat niku. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Sampai ayat wajibna bika 'ala haula'i syahida. Kanjeng Nabi terus nangis, terus Kanjeng Nabi perintah kepada Abdullah bin Mas'ud sudah sampai di sini saja membaca Al-Quran. Artinya apa itu? Wajibna bika 'ala haula'i syahida. Besok itu orang seluruh dunia termasuk orang sekadolan Dokota ini besok di akhirat disaksikan oleh Kanjeng Nabi. Disaksikan oleh Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi berkata begini, ya Allah, ini orang-orang sekado, seumpama begitu, moga-moga begitu ya. Ini orang sekado, orang Lando Kodah, muridnya Kiai Anas, muridnya Kiai Sarti, orang baik-baik, walaupun pernah jadi preman tapi sekarang jadi orang baik.
sama kepada Allah baik, sholatnya baik, zakatnya tertib, sholat posona ya tertib, sama tetangga baik, sesama manusia baik, karuman istrinya juga baik, istri sama suaminya juga baik, sama saudaranya juga baik, masuk surga. Kalau Kanjeng Nabi ngendika begitu, ini wong apik-apik kabeh umpamane muga-muga ngoten nggih. Kanjeng Nabi muga-muga ngendika ngoten niku, iki wong sekado, wong landhok entah wong apik-apik kabeh mlebu swarga. Nek Kanjeng Nabi sampai ngendika ngoten pasti masuk surga. Ini namanya syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada hadis yang berkata, inna aulan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Besok itu di hari kiamat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah, orang yang sering membaca sholawat. Maka dari itu sering-seringlah membaca sholawat. Orang yang besok dekat sekali dengan Kanjeng Nabi, orang yang selalu membaca sholawat. Bacalah sholat yang baik, yang banyak ya. Mau apa saja, mau sholat bil qulub juga monggo, sholawat tunjina juga monggo, sholat yang pendek, sholawat Muhammad juga tidak apa-apa. Ikut sholawatan seperti tadi juga tidak apa-apa. Yang penting membaca sholawat, mengharapkan Rasulullah, mengharapkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa? Karena kita lagi banyak penyakit di mana-mana, membaca banyak istighfar. Jenengan kersa napa mboten Bu? Kula aturi maca istighfar ping 100. Kuat napa mboten ping 100 maca istighfar? Membaca istighfar ping 100 sama sholawat ping 100. Daripada ngrasani tangga, luwih apik maca istighfar astagfirullahaladzim ping 100 kalih maca sholawat ping 100. Pak kersa mboten sedina ping 100 nggih? Maca istighfar, man aktsara istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang selalu memperbanyak istighfar itu oleh Allah akan diberikan kelapangan dari segala kesempitan, diberikan jalan keluar dari segala kesusahan, bahkan diberikan rezeki yang tanpa uang, diberikan rezeki yang tiada tara. Allahumma, membaca istighfar 100 kali, membaca sholawat 100 kali setiap harinya, insya Allah diberikan rezeki yang banyak, yang berlimpah-limpah, rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, wasian. Allahumma. Nah inilah kisah saya menceritakan tentang perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu itu kemarin pagi saya ceritakan tentang Kanjeng Nabi menerima siksaan di kota Mekah. Dulu itu Kanjeng Nabi di Mekah 10 tahun di Mekah. Kanjeng Nabi dakwah di Mekah hanya mendapatkan murid, mendapatkan pengikut 120 orang selama 10 tahun. Kanjeng Nabi selama 10 tahun hanya mendapatkan murid berapa? 120. Wah, itu luar biasa. 120. Lah Pak Ki Anas di sini baru berapa tahun? 10 tahun sudah ada? Belum ada. Muridnya sudah banyak sekali. Kanjeng Nabi cuma 120. Nabi Nuh 900 tahun berdakwah cuma mendapatkan murid pengikut 80 orang. 900 tahun. Di sini ada orang yang umurnya sampai 900 tahun. Itu 900 tahun Nabi Nuh hanya mendapatkan murid 80 orang. Akhirnya kan Nabi Nuh matur kepada Allah, ya Allah, ini orang-orang sudah tidak mau beriman kepada Panjenengan, orang-orang yang ngeyel semua ini. Akhirnya dalam Quran itu berbunyi, waqala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirin tayyara innaka in tadarhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, ini orang-orang yang sudah keras kepala,
Orang yang tidak mau iman, panjenengan bunuh aja ya Allah. Akhirnya tidak ada hujan, tidak ada musim penghujan, datang banjir bandang, orang semuanya tenggelam, semuanya orang mati semua. Hanya 80 orang yang selamat, yang ikut Nabi. Rasulullah ini di Mekah hanya mendapatkan murid 120, itu lewat siksaan luar biasa. Akhirnya Kanjeng Nabi memutuskan, udah ini orang-orang Mekah tidak bisa diajak baik-baik. Sekarang saya mau pindah dakwah di kota Taif. Kanjeng Nabi pindah dakwah di kota Taif. Taif itu 80 km selatan Mekah. Jalannya naik 1,5 bulan yang lalu saya dari sana. Kota Taif itu 80 km selatan Mekah. Berangkatlah Rasulullah dengan dikawal oleh satu sahabat namanya sahabat Zaid bin Harithah. Kalau di Berjanjian, jenengan sering baca Berjanjian apa tidak? Berjanjian, berjanji itu, maulid berjanji. Itu ada kan, wa ammat qa'ifa yad'u thaqifan walam yuhsinu bil ijabati qiram wa aghrau bi sufaha wal abida wa sabbuhu bi al-siyatin badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta khutibat bid dima'in na'la thumma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina wa ta'alahu malakul jibali bi ihlaki ahliya zawil asabiyah faqala inni arju ayyuhul jawnaw min asrafihim man yatawalla. Itu artinya begini, dulu Kanjeng Nabi bersama Zaid bin Harithah datang ke kota Taif. Beliau berdakwah di kota Taif, sebulan berdakwah di sana, tidak ada orang yang mau mendengarkan dakwahnya Rasulullah. Tidak ada yang mau mengikuti dakwahnya Rasulullah. Walam yuhsinu bi ijabati qira. Kayak apa itu Kanjeng Nabi susahnya berdakwah di kota Taif. Tidak ada yang mau mendengarkan dakwah. Dan di sini Pak Kiai Anas dan mungkin Pak Kiai Sabti yang dari Cirebon datang ke sini. Pak Kiai Anas yang belum ada 10 tahun sudah bisa diterima. Dengan menerima apa tidak? Menerima dakwahnya apa tidak? Menerima. Ya ini Kanjeng Nabi di kota Taif itu tidak ada yang mau menerima. Bahkan apa? Preman-preman dikumpulkan sama pemimpin-pemimpinnya. Untuk apa? Mempropaganda Kanjeng Nabi, menjelek-jelekan Kanjeng Nabi, membuli Kanjeng Nabi. Tidak dibuli saja Kanjeng Nabi. Bahkan apa? Wa romau bil hijar hatta kutibat bid dima'in na'la. Dilempari batu Kanjeng Nabi sampai merah kedua sendalnya Kanjeng Nabi karena kena darah dari kakinya Kanjeng Nabi yang terluka oleh lemparan batunya orang-orang Taif. Wah, dilempari batu. Di sini ada enggak kiai dilempari batu? Ada. Saya aja kalau pidato begini sama lempari sandal, udah waalaikumsalam, pulang saya nggak mau kesini lagi. Ini Kanjeng Nabi yang disakiti, tapi Kanjeng Nabi tidak susah, tidak sedih, terus berdakwah terus, dilempari. Pada klimaknya tidak hanya dilempari batu saja, Kanjeng Nabi diusir dari kota Taif oleh warga Taif, orang Taif. Diusir Kanjeng Nabi. Ini malaikat gergetan, mereka gergetan. Mereka gergetan betul. Geram malaikat itu, jengkel malaikat. Kanjeng Nabi ini akhirnya malaikat turun, matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sampai itu bagaimana? Disakiti, dilempari batu, dijelek-jelekan, dihina, sampai kok tetap lemes, tetap senang-senang saja, tidak susah. Jenengan itu matur kepada Allah, jenengan itu khatimul anbiya, jenengan itu kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling dikasihi di antara nabi-nabi yang lain. Apa yang sampean minta pasti diijabahi oleh Allah. Tapi Kanjeng Nabi diprovokasi oleh malaikat, Kanjeng Nabi tidak terprovokasi. Bahkan Kanjeng Nabi matur malaikat begini, faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihi may yatawalla. Saya yakin malaikat, orang yang menjelek-jelekan saya, yang tidak mau iman, yang melempari batu saya, melukai saya yakin insya Allah anaknya atau cucu-cucunya insya Allah masuk Islam.
Kanjeng Nabi yakin betul. Maka dari itu ini rumus dakwahnya para orang-orang NU itu harus begitu. Dakwah itu bersabar, harus sabar. Sekali tidak ikut ya tidak apa-apa, didoakan biar besok bisa ikut ibadah. Itu begitu. Dulu Khalid bin Walid, kayak apa itu Khalid bin Walid? Kafir Quraisy. Dia yang memimpin pasukan dari Mekah memerangi Kanjeng Nabi di Uhud bersama Abu Sufyan. Ada perempuan namanya Hindun, orang yang sangat kejam sekali, wong wedok kafir. Bahkan dia menyewa orang namanya Wahsy untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Ini Hindun ini nyuruh budak namanya Wahsy, kamu bunuh yang namanya Hamzah itu. Hamzah itu pamannya Rasulullah. Sampai bunuh karena itu membunuh suami saya. Benar, dibunuh mati betul Sayyidina Hamzah. Jasadnya Sayyidina Hamzah diseret ini. Beliau sampai di hadapannya Hindun, dibelah dadanya, diambil jantungnya, diremet-remet oleh Hindun. Saking jengkelnya Hindun. Ini oleh Kanjeng Nabi tidak dibunuh, balas membunuh, tidak diperangi, tidak. Tapi Kanjeng Nabi mendoakan. Jadi di Taif ini orang-orang yang orang yang tidak suka dengan Kanjeng Nabi, yang mengusir, menyakiti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi malah doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, panjenengan berilah petunjuk orang-orang yang belum tahu ini. Ini sabarnya Kanjeng Nabi, makanya kiai-kiai harusnya sabar. Umpama langsung menawar, ono semua mungkin kok menawar di sini. Ada yang tadinya tidak mau beribadah, dia didoakan biar besok dapat hidayah, cakep ibadah. Jangan dipaksa. Ibadah itu tidak paksa. Tapi apa? Harus melalui bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itulah dakwahnya orang NU seperti itu. Wali Songo datang ke tanah Jawa, akhirnya apa? Majapahit hilang, Singosari hilang. Itu kan apa? Dakwahnya Wali Songo dengan cara kebijaksanaan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, tidak dengan cara kekerasan intimidasi. Nah, kalau sampai ada orang datang ke tempatnya Pak Kiai Anas Suri, sudah membunuh, sudah nggak karu-karuan, minum arak. Saya ini mau tobat, apalagi saya ini tatonya sekujur tubuh. Saya ini mau tobat, kira-kira tobat saya diterima apa tidak? Jawabnya Pak Kiai Anas apa? Diterima. Oh, silakan bertobat. Harusnya begitu. Jangan malah saya ini tobatnya diterima apa tidak? Oh tidak, neraka kamu. Dia lari. Tidak boleh seperti itu. Nah, inilah dakwah Rasulullah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kanjeng Nabi itu di Taif dipukuli, dilempari batu, tapi tetap bersabar. Bahkan Kanjeng Nabi apa? Itu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk orang-orang yang belum tahu ini. Inilah dakwahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sabar hati menuntun apa? Para umat-umatnya seperti Hindun, Khalid bin Walid, Abu Sufyan yang dulu memerangi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya malah Islam menjadi sahabat kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditolak di kota Taif, bahkan malaikat memprovokasi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jenengan mau minta apa? Nanti saya mengeksekusi. Kanjeng Nabi jangan mau minta apa pada Allah? Apa mau minta gunung ini jangan jeblokin? Apa minta itu sungai Kapuas dibuat luber biar semuanya kena banjir? Dibikin virus corona semua mati? Pasti diijabahi oleh Allah. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau. Nah, kalau sampai Kanjeng Nabi terprovokasi, mati semua, nggak ada orang Islam di situ. Dakwahnya Kanjeng Nabi bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kanjeng Nabi diusir dari kota Taif, terus Kanjeng Nabi pulang dengan kesedihan. Sedihnya bukan karena sakit, karena dilempari, tapi sedihnya karena merasa tidak sukses berdakwah di kota Taif. Pulang dari Taif menuju Mekah, sampai di Mekah malam-malam malaikat Jibril turun. Matur Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sudah tidak usah susah jenengan tidak usah susah, tidak usah sedih. Walaupun jenengan dilempari batu di Taif, jenengan disiksa di Mekah,
Sudah, jenengan tidak usah sedih, tidak usah susah. Masih banyak orang-orang yang senang dengan jenengan. Maka dari itu malam ini jenengan ikut saya kemana? Udah nggak usah tanya, pokoknya jenengan ikut saya. Akhirnya Kanjeng Nabi ikut malaikat malam itu juga dari Masjidil Haram menuju ilal Masjidil Aqsa. Ya man asra bikal muhaiminu lailan, ya man asra bikal muhaiminu lailan, niltama niltawal anamu niyam. Kanjeng Nabi berjalan malam hari diderek malaikat Jibril. Sampailah Kanjeng Nabi di Masjidil Aqsa. Para anbiya wal rusul wal malaikah sudah menunggu. Para nabi-nabi, para rasul-rasul yang sudah terdahulu, mantan-mantan nabi lah. Para nabi-nabi, rasul, malaikat semuanya sudah nunggu. Sampailah Kanjeng Nabi di Masjidil Aqsa. Mereka sepakat sholat yang imami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makmumnya para anbiya wal rasul wal malaikah. Setelah sholat, Kanjeng Nabi terus diajak naik lagi. Sholat yang imami Kanjeng Nabi di Masjidil Aqsa. Wa taqaddamta lis-sholati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Setelah Kanjeng Nabi sholat, imami di situ, Kanjeng Nabi terus naik lagi ke alamul malakut. Kalau dunia namanya alamul mulki, kalau di atas namanya alamul malakut. Tidak usah saya sebutkan di mana, tidak bisa pikiran kita untuk menangkap itu. Kanjeng Nabi di alamul malakut. Kanjeng Nabi terus dari malaikat Jibril, tidak usah saya ceritakan lewat kursi, loh mahfud, kolam, aras. Nanti kalau saya ceritakan satu persatu sampai maghrib tidak selesai. Kanjeng Nabi ketemu nabi-nabi. Udah, sampailah Kanjeng Nabi di atas alamul malakut, namanya Sidratil Muntaha. Malaikat berhenti di situ, Kanjeng Nabi masih naik lagi, naik lagi. Kalau di Quran itu tsummadana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Sampailah Kanjeng Nabi di makom qaba qausaini au adna. Kanjeng Nabi di situ di makom qaba qausaini au adna. Kanjeng Nabi berhadapan dengan Allah kira-kira 2 jengkal atau kurang. Kaus itu busur. Tahu busur yang untuk manah itu? Melengkungan ya, ya itu kaos 2 busur bertemu kira-kira 2 jengkal atau kurang, tapi tidak nempel. Kalau nempel jadinya sesidi jenar. Sesidi jenar ada terkenal yang manunggaling kaulo. Gusti Kanjeng Nabi tidak nempel, tapi Kanjeng Nabi itu kira-kira 2 jengkal atau kurang. Qaba qausaini au adna. Kanjeng Nabi di situ di makom al-malail a'la. Kanjeng Nabi tidak melihat apapun, tidak melihat siapapun, tidak melihat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya Kanjeng Nabi lagi mengalami halul fana. Begitu Kanjeng Nabi di situ diperintah sholat, turun lagi ke bumi, itu namanya halul baqa. Berarti Nabi kembali ke bumi lagi, menyampaikan risalah dakwah di tengah-tengah masyarakat, namanya apa? Halul baqa. Jadi nyontoni sopura, caget pak. Oh punya dia munggah boten raiso atau niku. Tidak bisa kita seperti itu. Itu hanya Allah yang kuasa. Nek cara Jawa ora iso diento-ento pikirane ngoten. Ora tekak, tapi terjadi seperti itu dan kita harus percaya. Kejadian Isra Mi'raj itu kita harus percaya. Tapi kita tidak bisa ya ngakal-ngakal ra iso kaya ngopo ndak bisa. Itu namanya yu'minuna bil ghaib. Kita harus percaya ghaib-ghaib yang tidak bisa kita akal, itu kita harus percaya. Pokoknya wong NU percayalah boleh sama teman-teman ini. Percaya betul kalau berkah jenengan. Percaya betul. Biar niku Pak, wonten wong niku ora percaya karo berkah. Wong niku ora percaya karo berkah. Pokoknya kelompok sebelah, kelompok sebelah orang percaya karo berkah, karo tawasul ora percaya, tahlil ra gelem,
ziarah kubur jarine musyrik, barokah kiai ora gelem wis ora karu-karuan. Jenengan remen barokah kiai napa mboten? Nek kepengin iki kaya pengendikan Luqman Hakim niku, ya bunayya jalisil ulama wa zahil bil bataika fa inna Allah yuhyil quluba bil hikmah kama yulardu bil sama. Dekat-dekatlah anak kita, dekat-dekatkanlah anak kita kepada kiai. Sering-sering lah putra-putra jenengan disuwanke suwanke Pak Kiai anak, suwanke Pak Kiai Sardi atau suwan ke tanah Jawa mriku Pak Kiai. Sowan matur Pak Kiai, ini anak saya, panjenengan doakan semoga anak yang jadi anak yang ngalim soleh atau yang alimah solehah. Sering suwan kiai, sering disuwanke wong soleh, insyaallah mesti kecipratan solehnya. Allahumma. Pokoknya kalau sering disuwankan ke kiai, sering disuwankan ke pondok pesantren, pasti itu hatinya lemah. Coba aja kalau tidak percaya, mesti anaknya itu mesti, Bu, Pak, saya besok tak mondok di sana ya Pak. Diajak ngaji sergep, kon jamaah sergep, kon sekolah ya sergep. Niki karena apa? Efek pengaruh daripada sering dekat dengan orang soleh. Coba jenengan aja di daerah Kalimantan ada kebun binatang apa tidak? Tidak ada ya. Ini aja wes. Kalau di sini ketek atau bukan ketek? Nek anaknya jenengan sering disuan-suan ngoten niku nanggone Hadratus Syekh ketek, Hadratus Syekh boyo. Niku nek sering disuan ngoten niku kon delok-delok ngoten niku terus, makin anake njenengan blak-blak sering deloke kewan, deloke ketek ngoten niku blak-blak delok ketek terus. Niku makin anake, Bu, niki kok kewane apa keteke kok sami karo jenengan ya. Ngoten mesti. Karena apa keseringan di deloke ngoten niku naluri, tapi kalau sering disuwanke orang soleh pasti niku niru soleh. Apa yang dikerjakan oleh orang soleh ini pasti ditiru oleh anak itu. Pak Kiai Sardi, Pak Kiai Anas, sergep ibadah, sergep jamaah, sergep maca Quran, apik karo tangga, dakwah apik, nyontoni apik, mesti wong niku udah tiru. Oh Pak Kiai Anas kok sergep ibadah, sergep jamaah. Nek dhuwur jamaah, niki Pak Kiai Anas sergep jamaah napa mboten? Pak Kiai Anas sergep jamaah napa mboten? No malah ilang. Pilah. Pokoknya apa sing dilakoni wong soleh niku nek jenengan cedek-cedek mesti ngono. Putrane jenengan mesti nyontok koyo pasti. Itu annasu ala dini mulukihim. Isor niku manut karo dhuwur, dhuwure apik, isore apik. Nek dhuwure elek, isore mesti elek. Itu pasti seperti itu. Lah ini Kanjeng Nabi di-Isra Mi'rajkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Begitu Kanjeng Nabi diperintah sholat, begitu Kanjeng Nabi setelah diperintah sholat, terus Kanjeng Nabi turun di bumi, berdakwah lagi di masyarakat, menyampaikan perintah-perintah Allah. Itu namanya Kanjeng Nabi melakoni halul baqo, tapi sudah ba'dal fana. Nah kita contohnya bagaimana? Kalau pas sholat awan jenengan pas sholat nih, jenengan kalau sholat biasanya berapa menit? Pak, sholat berapa menit? 2 menit? Wah 2 menit ya enggak sholat, itu namanya olahraga dong. Berapa menit Pak? 5 menit? Alhamdulillah, pas tanda. Bu, jenengan sholat biasanya pindah menit juga? 5 menit ya? 5 menit itu mesti kudu panas. Panah itu apa? Ingkitu amasi Allah, memutuskan semua perkara di luar sholat selain Gusti Allah. Perkara di luar sholat apapun, bahwa itu perkara seneng, perkara susah, perkara apik, perkara elek, tinggal kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang jadi sholat itu nanti 3 tingkatan. Ada sholatul awam, ada sholatul khosyiin, ada sholatul muqarrab. Sholatul awam itu sholat wong umum. Ya sholat terus nglakoni syarat rukun, wudu ya wis wudu. Takbir rukunnya ya dilakoni, Fatihah ya dilakoni. Tapi contoh aja. Contoh mawon Bu. Jenengan kira-kira bomo apa nggih?
bakulan sawit bener mawon. Panen sawit, dela sawitin jenengan urung payu-payu. Leatul urung payu. Terus sholat duhur. Kira-kira jenengan nek pas sholat duhur, sawite urung payu niki kelingan sawit napa kelingan Gusti Allah? Sawit. Rabbuna Allah napa Rabbunal Bati? Karuan Pak Kopul mana? Pak Kopul jenengan bakulan beras, bakulan gula. Niku pas dilarang duhur dengan sholat pas tunggunya warungnya pas rame-ramene. Kira-kira pas sholat niku jenengan Rabbuna Allah napa Rabbunal gula? Kelingan Gusti Allah napa gula? Gula. Jadi coba sholat ya beras ya gula ya sawit, jerone sholat ya tetep gula ya alhamdulillah. Ya Allah, padahal nek sholate apik Pak, as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasid dunub wastiftahun li babil ghuyub. Sholat iku iso ngilangke dosa. Bahkan sholat itu bisa buka hoi-hoi apa-apa. Sholatnya apik, insya Allah rezeki diparingi gampang. Allahumma. Sholatnya apik, insya Allah rumah tangga diparingi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Sholatnya apik, insya Allah putra-putra dengan paling sukses. Allahumma. Sholatnya apik, pramila sholatnya sing apik. Jenengan Bu, ini masjid nawa jenenge sholat duhur yang mriki niki. Pak Kiai ini sinten nang imami? Yang sering imami di sini siapa namanya? Pak Kiai Turhamun. Pas Pak Kiai di sini imami sholat, dilalah di rumah situ ada yang goreng terasi atau goreng rese. Tahu terasi ya? Terasi itu baunya 2 kilo aja masih bau. Di sana goreng terasi, sini sholat duhur. Terasinya itu baunya sampai di masjid sini. Kira-kira jangan pas iya karena budu, iya karena sain, nak budunya ini Allah apa terasi? Barang-barang iya karena budu Gusti Allah apa terasi? Langkah sebuah gitu. Tapi kita karu-karuan ini nang jero utang iki ya terasi ya pupu, ya sawit, ya rese. Muga-muga di ngapura ngoten mawon nggih. Allah. Pengen pengen paringi selamat dunia akhirat nggih. Pengen selamat dunia, salate dandani, salate sing apik nggih. Salat sing apik ketika kita iya kena butuh dipaski maknane ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in ya Allah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi dia kenangan mana pertolongan apapun kita minta pertolongan apapun. Terutama kalau pas doa julus bainas sajdatain. Ada yang apa enggak? Doa julus bainas sajdatain. Di antara sujud doa ada doa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Itu doa semua. Sholat itu aspek apapun masuk, kesehatan masuk, ekonomi masuk, apapun masuk. Apa buktinya jadi? Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, itu aspek ekonomi. Ya Allah, diberikan rezeki kepada ya Allah. Aspek aspek kesehatan, wa'afini, ya Allah berilah kesehatan ya Allah. Ini aspek kesehatan, apapun semuanya. Maka dari itu ketika sholat kita paskan semuanya di hati, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat itu isinya doa-doa semua. Jangan percaya apa mboten? Percaya apa mboten? Karo berkah untuk percaya pokoknya. Nek wong NU kudu percaya. Tak ceritanya sedikit tentang berkah mau rampung. Tak ceritanya tentang berkah biyen itu Pak. Ya belum lama. Di Jawa itu ada wali namanya Mbah Jogo. Mbah Jogo itu wali. Wali itu pokoknya dunganya mandi, dijabai, gampang dijabai.
Mbah Joko. Suatu saat itu ada orang yang nggak percaya berkah. Ono wong cah nom ora percaya berkah. Dilala orang nom ini lulus sarjana cum laude, wah melebihi rata-rata. Bijinya apik-apik, matematika 10, agama 12. Soalnya tang ini ya jam 12 awan. Bahasa Indonesia 8, terus pokoknya apik-apik. Bijinya apik-apik, nilainya bagus-bagus semua. Cum laude itu sarjana. Ini begitu selesai dia wisuda, ini ijazahnya ini tidak bisa dipakai. Dia melamar kerja di instansi sana tidak diterima, perusahaan sana tidak terima, kantor sana diterima, di mana-mana tidak terima. Bingung dia. Ini gimana? Ijazahnya benar saya bagus ini, kenapa tidak diterima? Ketemu sama orang NU kayak wae dhewe ini. Dengan seneng dengan NU nopo mboten? Seneng karo NU. Dadi wong NU seneng kok. Wong NU sithik-sithik mangan. Gitu, sithik-sithik mangan wong NU. Apa nang ana wong mati? Sapa sing mati? Pak Kobul to. Tarik maksud. Ora Pak Kobul muga-muga panjang umur ya. Muga-muga panjang umur liyane itu mati urip dhewe. Allahumma. Jadi kau nek mati dhewe, kau akhirnya kau ngedusi dhewe, gawa kerendok dhewe. Nah, ono wong mati ora seneng, sapa sing mati? Bakar ya wonten mawon lah. Sapa sing mati? Bakar ya. Innalillahi alhamdulillah. Biasanya nek bazar sok innalillahi tambah alhamdulillah biasanya. Kok alhamdulillah makan malam 7 hari terjamin. Enggak, di sini ada enggak? Sama kan? Iya, metung dino. Wah, hari pertama karena wongi sugih kaya Pak Kobul niku main loro. Pertama gule. Kedudukan atas meninggalnya Pak Kobul atau Pak Kobul mana? Ngapunten. Atas meninggalnya Mbak Karyo, wong gule kambing. Kedua tongseng hari kedua. Hari ketiga kotak amalin untuk nipis kupat tahu. Hari kelima roti krok. Wah, ini biasa cah nom-nom maksud seneng dong. Nek wong tua-tua kaya ngoten hari sak langsung teko mimpin Pak. Nek cah nom-nom kaya bazar biasane apa kae? Wah, iki kulhu wangko nek kulhu donga wae teko. Teko ora berarti tapi dene garek mangan tok biasane. Biasane muga-muga ora. Berkah Allahumma. Ingin percaya betul nanti ini berkah niku Pak. Sengkei makmum ya ana manfaate dikirim ke karo sing mati. Sing makmum ndongake didongake ya ana paedahe. Allahumma amin. Saling manfaati, saling memberikan faedah. Nah niki wong sampeyan percaya karo berkah niku ketemu karo wong NU, ketemu karo awake dhewe iki. Terus dene curhat, Kang. Lah aku ki piye? Bijine apik-apik, tapi tak nggo nyambut gawe ora ditampa. Kantor kono ora nampa, perusahaan kono ora nampa. Terus dhewe sing wong NU jawabane ngene, sampeyan iki kurang berkah. Jaluk donga kono nang Pak Kiai Sepuh, nang Pak Kiai Anas, Pak Kiai Sardi. Jawabannya dikon donga ngoten jaluk donga ngoten niku malah jawabannya kan donga dhewe iso masa semanggo jalan kiai. Wah, ora karo-karo percaya. Akhirnya piyambake niku diomongi ngene karo NU wis ngene wae. Sowana nang Mbah Joko kono. Mbah Joko iki sapa? Wali iki. Wali iki apa? Ndak percaya dia dengan wali. Akhirnya diomongi wali iki wong sing mandi dongane, gampang diijabahi dongane. Wis kono sampean suwana Mbah Joko kono. Ben diberikan doa aku sampean paling sukses. Ngono yo akhirnya dia datang suwan ke Mbah Joko. Begitu sampai di Mbah Joko mulut salam, assalamualaikum. Orang yang nggak percaya berkan, assalamualaikum. Begitu dibukakan pintu, tidak dijawabi oleh salam ini, assalamualaikum. Begitu Mbah Joko buka pintu ini, tidak dijawabi salamnya, tapi apa? Tangannya dipuntir, terus ditendang, dibanting, dibanting ke dalam. Kaget ini saya mulut salam, kok tidak dijawab salamnya, malah dibanting. Ini bagaimana? Ditendang, dibanting. Setelah itu diparani lagi, banting lagi, tendang lagi, sampai ke
tendang lagi sampai ke dapur. Wah, udah berdarah-darah nih. Wes blobotan gede tele-tele cara bahasanya. Wes tele-tele nontonnya ora didungake, tinggal lunga, tinggal pergi sama Mbak Joko. Mbahnya Joko, istrinya Mbak Joko itu deketi sama orang yang ditendang-tendang ini. Sudah ditendang-tendang kayak gitu, didekati sama istrinya Mbak Joko. Istrinya Mbak Joko bilang, "Mas, kamu baik, Mas. Kok baik di mana? Kayak gitu baik." Terus dia pulang. Begitu sampai rumah itu belum ada setengah bulan. Sabtu ini didatangi oleh orang perusahaan, perwakilan dari perusahaan. "Mas, bener ini nama jenengan ini?" "Iya. Besok Senin jenengan datang ke perusahaan kami untuk wawancara ya." "Diterima?" "Iya." Dia senang sekali. Akhirnya hari Senin dia terus datang ke perusahaannya wawancara karena dia pinter, lancar, langsung dikirim ke Jakarta. Sampai di Jakarta terus dapat tugas belajar dari perusahaannya di luar negeri. Sampai di luar negeri dia mikir-mikir apa sing jenenge berkah kaya ngene iki po yo. Jadi tendangan pertama masuk kerja, tendangan kedua dibawa ke Jakarta, tendangan ketiga dibawa ke luar negeri. Wah, kalau begini bisa betul tak soan ke lagi minta tendangan lagi. Lah jalur cuma kok ditendang-tendang kayak gitu. Jenengan tahu Jenderal Sutarman? Jenderal Sutarman itu Kapolri sebelum Timur Pradopo. Itu beliau jadi Kapolri itu karena doanya Gus Dur. Waktu Gus Dur jadi presiden, itu Pak Sutarman itu tukang geret-geret apa nyurung-nyurung kursi rodanya masih kolonel. Waktu itu Gus Dur bilang begini sama Pak Jenderal Sutarman itu, "Man, ya Gus, besok kamu jadi Kapolda Metro terus jadi Kapolri ya." "Siap Gus." Dia bilang begini, "Saya ini waktu itu testimoninya waktu call Gus Dur di Ciganjur." Betul nih kisah nyata. Pak Tarman bilang begini, "Saya ini jadi Kapolri karena berkah doanya Gus Dur." Waktu itu saya nggak percaya sama doanya Gus Dur. Masa Gus Dur begini kok doa-doa? Gus Dur aja presiden aja nggak selesai. Saya mau didoakan. Iya, saya kira Gus Dur cuma bercanda. Tapi bercandaannya Gus Dur diamin oleh malaikat. Betul, saya ini pertama jadi Kapolda Metro terus jadi Kapolri. Ini doanya Gus Dur, doanya para orang alim soleh. Maka dari itu putra-putra penjenengan biar menjadi orang yang alim soleh, orang-orang yang berbakti kepada agama, berbakti kepada orang tua, kepada bangsa dan negara, menjadi orang-orang yang baik, dekat-dekatlah kepada kiai, kepada orang-orang alim soleh, suruh ngaji di situ, insya Allah dapat barokahnya para orang-orang alim soleh. Allahumma amin. Untuk kesel lagi, mugi wonten manfaatipun, semoga ada manfaatnya. Tadi ayat 6 tadi sudah hafal apa belum? Kalau belum tanya Pak Ki Anas. Kalau Pak Ki Anas sudah hafal ya lempuh, tanya siapa lagi. Insya Allah Pak Ki Anas hafal loh, hafal Quran loh. Dibaca setiap pada sholat maktubah entik 7 kali. Wa nazilul Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa yashfi sudur qaumil mu'minin wa syifaa'un lima fis sudur qul huwa lil ladzina amanu wa syifaa' fi syifaa'un nas wa idza maridu fa huwa yashfi. Dibaca setiap habis sholat habis sholat subuh, habis sholat zuhur, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat isya. Insya Allah diberikan kesehatan dohiran wa batinan, dijauhi dari malapetaka, dijauhkan dari sakit dan yang lainnya, diberikan kesehatan dohiran wa batinan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga uraian Isra Mi'raj ini ada manfaatnya, ada faedahnya. Kurang lebihnya minta maaf dohiran wa batinan. Saya akhiri. Kalian doa nih. Doa dong betul. Betul ya. Monggo sarang-sarang sami donga nggih. Inna Allaha la yasma'u du'an min qalbin ghafil. Gusti Allah boten kersa tidak mau mendengarkan doanya orang-orang yang hatinya tidak ikut berdoa. Maka dari itu ketika berdoa hatinya dipaskan ikut berdoa. Ketika saya mengucapkan lafal doa, jangan dipaskan di penggalih jenengan, dipaskan di hati jenengan, meminta kepada Allah apapun yang diminta.
insyaallah semoga diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasil haqqi bil haqq nasil haqqi bil haqq nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatat daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah bi barakatil Fatihah wa bi ma'unatil Fatihah wa bi sirril Fatihah ya Allah ij'alna ya Allah wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidana min ibadikas sholihin wa min ibadikas sabirin wa min ibadikal faizin wa min ibadikas salimin wa min ibadikal muqarrabin wa min ibadikal mustaqimin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal mutma'inin wa min ahli ilmi wal amal wa min ahli khair wa la taj'al wa iyyakum min ahli syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa barik fina waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa barik fina waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa barik fina waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqqina bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min sibadil nadamah innaka sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anta waliyyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi, minta maaf sebanyak-banyaknya. Zahirun batinan saya akhiri. Wallahu yaqulu ila ma bihi khairul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.